Selamat siang, perkenalkan nama saya Federica Butar-Butar dengan NPMG 1A022030 dari kelas B Informatika. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester Etika Profesi dengan dosen pengampu Bapak Andang Wijanarto Eskom Mkom. Adapun topik pembahasan yang ingin saya bahas pada video ini adalah mengenai perancangan kode etik profesi, tanggung jawab profesi, dan identifikasi pelanggaran etika di bidang IT, yaitu pada profesi data analis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mengapa kode etik penting. Mengapa sih kode etik itu penting? Kode etik penting karena kode etik memberikan pedoman perilaku profesional untuk menjaga kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas dalam pekerjaan. Yang dimana kode etik ini juga dapat membantu mencegah penyalahgunaan teknologi, melindungi data sensitif, serta dapat memastikan keputusan yang transparan dan adil, terutama dalam situasi dilematis. Dan selain itu juga, kode etik ini dapat meningkatkan profesionalisme dengan menetapkan standar tinggi sebagai kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa sih itu data analis. Data analis adalah seorang profesi yang memiliki tanggung jawab penting dalam mengelola, menganalisis, dan menerjemahkan data menjadi informasi yang bermanfaat untuk melindungi pengambilan keputusan strategi perusahaan. Peran penting data analis. Adapun peran penting dalam profesi data analis, yang pertama, menganalisis data. Seorang data analis memiliki peran untuk mengelola dan memahami data untuk memberikan wawasan yang relevan. Yang kedua, pemeliharaan database. Seorang data analis dapat menyusun dan menjaga database agar terorganisir dan mudah diakses. Yang ketiga, kolaborasi. Data analis bekerja dengan divisi lain untuk mendukung keputusan berbasis data. Yang keempat, dasar kebijakan. Seorang data analis menyediakan informasi sebagai dasar pembuatan kebijakan perusahaan. Dan yang kelima, menjaga etika. Seorang data analis harus dapat menghadapi tantangan era digital dengan memperhatikan privasi, keamanan, dan keakuratan informasi sesuai kode etik. Selanjutnya, kode etik data analis. Adapun kode etik yang harus diterapkan oleh seorang profesi data analis, yang pertama adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Seorang data analis harus memastikan bahwa analisis data yang mendukung kepentingan umum dapat melindungi hak individu dan tidak merugikan masyarakat atau individu lainnya. Yang kedua, kejujuran profesional. Data analis menyajikan data dengan akurat, jujur, dan transparan, tanpa manipulasi atau pengaburan. Yang ketiga, perlindungan privasi dan data pengguna. Seorang data analis harus menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi sensitif sesuai hukum yang berlaku. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan. Seorang data analis harus dapat menghindari konflik yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam analisis data dan menyampaikan secara terbuka jika terjadinya konflik. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan. Data analis harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan di bidang teknologi informasi dan analisis data. Yang keenam, keadilan dalam pengelolaan data. Mengelola data secara adil tanpa diskriminasi atau bias yang merugikan pihak tertentu adalah tugas seorang data analis. Yang ketujuh, penghindaran penggunaan data untuk tujuan negatif. Seorang data analis tidak menggunakan data untuk tindakan merugikan seperti manipulasi pasar atau pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, keamanan data. Seorang data analis harus dapat melindungi data dari ancaman keamanan seperti peretasan atau pencurian dengan langkah-langkah perlindungan yang tepat. Kemudian tanggung jawab data analis. Adapun tanggung jawab yang harus diemban oleh data analis yang pertama adalah menjaga kualitas kerja. Data analis harus memastikan data yang akurat, analisis valid, dan hasil yang disajikan secara transparan.
Yang kedua, standar kompetensi tinggi. Seorang data analis dapat mengembangkan keterampilan teknis dan etika, serta menghindari bias. Yang ketiga, evaluasi risiko. Data analis harus dapat menganalisis dampak dan risiko dari interpretasi atau rekomendasi data. Yang keempat, bekerja sesuai kompetensi. Seorang data analis harus menerima tugas dalam bidang keahlian atau mencari pelatihan jika diperlukan. Dan yang kelima, keamanan data. Seorang data analis harus melindungi data dengan sistem yang aman dan membatasi akses hanya untuk pihak yang berwenang saja. Dan yang terakhir, komunikasi publik. Data analis harus menyajikan analisis dalam bahasa sederhana agar mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Pelanggaran etika data analis. Ada beberapa pelanggaran etika yang pernah dilakukan oleh seorang data analis. Yang pertama, Cyber Analytics dan Facebook pada tahun 2018, yang dimana data jutaan pengguna Facebook diakses tanpa izin untuk memanipulasi hasil pemilu melalui profil psikografis. Yang kedua, kebocoran data Credit Plus pada tahun 2020. Yang dimana data pelanggan seperti nama, email, dan nomor telepon bocor dan dijual di forum daring akibat lemahnya keamanan. Dan yang terakhir, kebocoran data registrasi SIM card pada tahun 2022. Sebanyak 1,3 miliar data registrasi kartu SIM, termasuk NIK dan nomor telepon, bocor dan diperjualbelikan di internet. Jadi itulah beberapa pelanggaran etika yang pernah dilakukan oleh seorang data analis. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa kode etik dalam profesi data analis sangat penting untuk menjaga integritas profesionalisme dan kepercayaan dalam mengelola data. Pelanggaran etika seperti yang terjadi dalam kasus Cyber Analytics, kebocoran data Credit Plus, dan SIM card dapat menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan informasi. Sehingga data analis harus berpegang pada prinsip etika yang meliputi tanggung jawab terhadap masyarakat, kejujuran, perlindungan privasi, penghindaran konflik kepentingan, dan keamanan data, serta terus mengembangkan kompetensinya untuk menghadapi tantangan teknologi yang semakin kompleks. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang dan terima kasih.